Virgil van Dijk terancam absen 4 laga, ini alasannya. Chelsea, klub kaya yang buruk dalam mengelola pemain. Apesnya Richarlison, bikin gol, timnya malah kalah. Berita pertama tentang Virgil van Dijk yang terancam absen selama 4 pertandingan. Seperti yang kita ketahui, Van Dijk mendapat kartu merah saat Liverpool mengalahkan Newcastle United 2-1 pada laga lanjutan Liga Inggris, Minggu, tanggal 27 Agustus tahun 2023. Van Dijk diusir wasit, John Brooks, pada menit ke-28 usai melanggar Alexander Isak di depan kotak penalti The Reds. Atas kartu merah tersebut, Van Dijk sudah dipastikan absen saat Liverpool melawan Aston Villa akhir pekan ini. Namun, hukuman tambahan juga mengintai bek asal Belanda tersebut. Hal ini terjadi karena Van Dijk didakwa Federasi Sepak Bola Inggris (FA) melontarkan kata-kata sopan kepada wasit usai dirinya mendapat kartu merah. Ia juga berdebat dengan ofisial keempat saat menuju ke ruang ganti pasca diusir dari lapangan. Diduga si pemain belakang telah berlaku tidak pantas dan atau memakai kata-kata kasar dan atau hinaan terhadap seorang ofisial pertandingan setelah di kartu merah di menit ke-29. Virgil van Dijk punya waktu sampai Jumat, tanggal 1 September untuk merespons dakwaan ini, bunyi pernyataan dilansir Sky Sports. Mantan wasit Liga Inggris, Mark Hasley, menilai Van Dijk layak mendapat sanksi tambahan larangan 3 laga akibat perilaku tak pantasnya kepada wasit. Itu artinya Van Dijk berpeluang absen di 4 laga berikutnya The Reds. Van Dijk bakal menerima larangan bermain 1 pertandingan karena kartu merahnya, tapi saya yakin hukumannya harus ditingkatkan, ungkap Hasley dikutip dari The Sun. Tentu saja, ini akan tergantung pada laporan resmi Brooks, tetapi bahasa kasar dan hinaan yang digunakan oleh kapten baru The Reds mungkin layak untuk mendapatkan kartu merah lagi dan membuatnya mendapat larangan bermain tambahan sebanyak 3 pertandingan. Itu akan membuat Van Dijk absen total dalam 4 pertandingan, sebuah hukuman yang pantas untuk perilaku buruknya, jelasnya. Jika sanksi ini nantinya diterima Van Dijk, maka ia akan absen dalam pertandingan-pertandingan berikut. Liverpool vs Aston Villa tanggal 2 September tahun 2023. Wolverhampton vs Liverpool tanggal 16 September tahun 2023. West Ham United vs Liverpool tanggal 24 September tahun 2023. Tentu saja, Van Dijk masih memiliki kesempatan untuk membela diri atas tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Namun, jika hukuman tambahan benar-benar diberikan, maka ini akan menjadi pukulan telak bagi Liverpool. Van Dijk merupakan salah satu pemain kunci The Reds, dan absennya selama 4 pertandingan akan membuat lini pertahanan mereka menjadi lebih rapuh. Chelsea, klub kaya yang buruk dalam mengelola pemain. Hari ini kita akan membahas tentang kebiasaan buruk Chelsea dalam mengelola pemain. Chelsea dikenal sebagai salah satu klub terkaya di dunia. Mereka memiliki modal besar untuk belanja pemain. Namun, hal itu kerap jadi blunder. Chelsea sering membeli pemain dengan harga mahal, tetapi kemudian meminjamkannya dan berujung menjualnya dengan harga murah. Pada musim panas 2023 ini, Chelsea kembali melakukan hal tersebut. Mereka meminjamkan Kepa Arrizabalaga ke Real Madrid, Hakim Ziyech ke Galatasaray, Romelu Lukaku ke AS Roma, dan Marc Cucurella ke Manchester United. Kepa, Ziyech, dan Lukaku adalah pemain yang dibeli Chelsea dengan harga mahal. Kepa dibeli seharga 80 juta euro, Ziyech seharga 40 juta euro, dan Lukaku seharga 113 juta euro. Peminjaman keempat pemain tersebut tentu saja menjadi kerugian bagi Chelsea. Mereka harus mengeluarkan biaya transfer yang besar, tetapi tidak bisa memanfaatkannya secara maksimal. Chelsea sebenarnya punya sejarah buruk, yaitu melepas pemain berpotensi tapi akhirnya jadi bintang di tim lain. Sebut saja seperti Mo Salah yang jadi mesin gol Liverpool atau Kevin De Bruyne yang jadi jenderal lapangan Man City. Hal ini bisa jadi karena Chelsea terlalu sering berganti manajer. Setiap manajer memiliki gaya bermain dan pilihan pemain yang berbeda. Hal ini membuat pemain yang dipinjamkan sering kesulitan untuk berkembang. Kebiasaan buruk Chelsea dalam mengelola pemain tentu saja perlu diperbaiki. Chelsea harus bisa memanfaatkan pemain-pemainnya secara maksimal, baik yang dibeli dengan harga mahal maupun murah. Apesnya Richarlison, bikin gol, timnya malah kalah. Hari ini kita akan membahas tentang kisah apes Richarlison di Tottenham Hotspur. Richarlison seperti kena kutukan. Setiap kali ia mencetak gol, timnya selalu kalah.
Teranyar, Tottenham Hotspur kalah dari Fulham di babak kedua Carabao Cup, Rabu 30/8 dini hari WIB. Skor imbang 1-1 di waktu normal dan Spurs kalah 5-3 pada adu penalti. Dalam laga tersebut, Richarlison mampu bikin gol penyeimbang di menit ke-56. Richarlison mampu menanduk bola dari umpan lambung Perisic. Namun, gol Richarlison tidak banyak membantu. Karena itu, Spurs selanjutnya tersingkir. Menilik data dari Transfermarkt, 2 gol terakhir Richarlison buat Tottenham Hotspur berujung apes. Selain gol di Carabao Cup dini hari tadi, striker asal Brasil itu bikin gol di laga kontra Liverpool pada musim lalu. Richarlison kala itu bikin gol penyeimbang 3-3 di menit ke-90+3. Apa daya, Diogo Jota membawa Liverpool kembali berbalik unggul 4-3 semenit setelahnya dan Spurs akhirnya kalah 3-4. Richarlison sebenarnya sempat gemilang di awal kepindahan ke Tottenham Hotspur. Pemain berusia 26 tahun itu langsung borong 2 gol ketika Spurs menang 2-0 atas Marseille di awal pembuka fase grup Liga Champions musim lalu. Namun setelahnya, Richarlison tidak bertaring lagi. Pun 2 gol terakhirnya, tidak bisa membawa timnya menang.